Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa kepada undangan dan juga wali-wali kenapa peringatan Maulid Nabi dilaksanakan pada bulan Oktober, yaitu sudah lewat bulan Rabiul Awal, karena melihat banyaknya kegiatan-kegiatan yang berjalan selama semenjak masuk hari efektif tanggal 15 Juli 2024, murid kita yang bersama-sama mengadakan masa orientasi, masa adu juga madrasah itu 1 minggu, disuruh lagi dengan kegiatan hadis yang melibatkan juga sarana murid dan wali murid dalam pelaksanaan karnaval juga baris berbaris. Baru saja juga anak-anak kita mengikuti perjalanan hari, jadi banyak kesibukan yang dialami, yang dilaksanakan oleh Indonesia bersama. Dan juga saya sebagai kepala madrasah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wali murid yang telah disibukkan membantu adanya kegiatan dari mulai Agustus sampai saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, di sini peringatan Maulid Nabi adalah merupakan kebahagiaan bagi para wali dan murid kita. Tapi di balik itu masih berduka, ini 17 masyarakat masih berduka, yaitu atas meninggalnya salah satu pengurus kita, pendiri madrasah ini, yaitu Bapak Anwar. 15 hari kebelakang juga meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya diterima Allah, dan semoga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dan juga kami mengingati panggilan kepada Bapak Anwar bin Muhaimin yang mana beliau telah berjuang mati-matian untuk mendirikan madrasah ini. Dan juga perlu diketahui juga bahwa salah satu dari guru kita, yaitu Ibu Uswatun Hasanah, itu
dirawat di rumah sakit dari hari. Jadi beliau sakit juga 15 hari. Jadi sekarang ada di rumah sakit. Juga rasanya mudah-mudahan berkeinginan kepada Allah, diberikan sembuh oleh Allah. Dan ini saja yang dapat kami sampaikan. Kalau kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ingin menyampaikan kepada wali murid bahwasanya pada mungkin itu musim panas sangat sulit sekali, mohon menjaga kesehatan masing-masing dan akan mengalami sekali lagi akan mengalami yaitu musim penghujan bulan Ramadan, karena masa-masa untuk masa panas akan ada musim penghujan untuk akan berakibat banyak karena longsor. Kedua, bulan Ramadan kawali murid untuk mungkin banyak kemudian untuk kendala-kendala sebagai mungkin yaitu sudah ada ayana sebagaimana apa mungkin aku pada banyak kemudian karena bulan kawali murid pada ajarannya. Jadi mungkin tolong ajaran tapi olahraga pemeriksa kalau dididik dengan baik, karena itu mungkin seelang berkait nih untuk orang pengedaran lainnya untuk sekitar memperoleh pengedaran tetapi karena pada juga mungkin banyak dunia online, produksi online namanya itu biar makanan. Jadi pemerintahan maupun ulama antar sudah bersatu untuk mengatasi itu. Makanya dari itu bulan Ramadan kawali murid pada ajaran pertama karena untuk wali murid untuk penerus bangsa kita, penerus agama nanti. Kemudian dalam masyarakat itu kita doa karena pada ajaran mungkin biar masyarakat kemudian itu aman dan sentosa. Sudah dalam lembaga nyawa musyawarah secara jalan-jalan. Cukup sama-sama di nasional lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat suasana desa Makassar selama ini yang berdekatan dalam sebuah kawasan baiknya minum kopi sesuai karena dijadikan minum bulan iwal eka pizza alaman operasional tahun sekali karena orang ini kan jangan lihat sudah harus mengalami transformasi gaya dan lifestyle semak kasar poras. Jadi Pak Kepala Berdasar dan Pengurus tempatkan strategis kemudian dia bersuara karena ini di bawah naungan mahir akan dipanggilkan konsultan yang hebat untuk berdasarkan pengurus dan kepala sekolah sekolah. Kami yakin karena di 2 tahun yang lalu bekerja sama dengan masyarakat Sungai Tomo mendirikan SDN. Hari ini perkembangannya luar biasa. Bangunannya, sistem di dalamnya, rekrutmen siswanya sangat luar biasa banyak. Bahkan selama ini juga desa penyangga menunggu pintu keluarga sekarang. Mulai yakin maka sekarang
bisa ekonomi itu. Pola pandang dan pola pikirnya saya ini beda dengan orang yang tidak naik kita amplop. Ini pasti bagaimana jalan pola pikir. Diajak kita diskusi dulu. Kenapa saya bicara begitu? Karena keprihatinan kita dalam kondisi keberatan dalam kondisi masyarakat, utamanya kaum muda, kaum tuanya sama dunia, untuk melalui bencana melarang. Contoh misalnya, kemarin ada program kema agar kemanya supaya indah, tapi tetap tidak bisa karena memang tradisinya cenderung kepada hiburan, bukan kepada substansi. Kita berulang-ulang sampai program itu langgar, maka daerah-daerah pinggiran kota seperti ini program itu langgar kalau tidak terlalu cocok dijadikan sebagai sebuah program. Kalau setelah nanti kepala sekolahnya sudah ikut kemarin tadi ke Surabaya. Saya pikir kepala sekolah yang paham soal itu tinggal kita bisa menitikan sedikit dan memanggil konsultan yang luar biasa. Tanggal 12 ini kami mendatangkan pelatih outdoor, di mana hari ini bagian daripada training, train center dalam dunia pendidikan, di mana outdoor itu mengasah otak kanan, kemudian kelas itu mengasah otak kiri. Jadi gabungan antara otak kanan dan otak kiri menyeimbangkan itu nantinya akan menjadi siswa-siswi yang unggul. Cuman kita jarang komunikasi. Kalau komunikasi di forum-forum di forum Israel, coba diskusi, diskusi kelas kecil-kecil dulu, memahamkan masyarakat ini. Saya pikir kepentingan ke depan semua masyarakat. Kalau sekarang misalnya SPP-nya bagaimana menyebabkan remaja kemudian, tapi kalau saya lagi pola pikir saya katakan yang begitu, makin mau tak kira itu karena pola pikirnya yang salah. Buat FGD, saya siap hadir untuk memahamkan itu betapa pentingnya pendidikan di usia ini. Karena bukan mesti sampaikan, nah ini untuk apa pendidikan? Buat FGD, kelompok-kelompok kecil, ya kita tahu kan, masyarakat pemilihan pada selalu memulai apa yang ada, pemikiran tambah ini, fashion show. Aminnya dewa, amin 4 juta, hadiahnya 10 juta. Voli, amin 100 juta, 125 juta, hadiahnya 1 juta. Ada orang mikir yang terbaru di kita ini. Ayo, Pak Kepala, Pak Pengurus, guru-guru, ini berdampingan dengan kota ini. Walaupun namanya Desa Kota Selamat, tapi berdampingan dengan kota. Saya pikir pola pikirnya akan mengarah ke sana. Ayo kita memang lama nasi ujian kata ini terlihat bukan ketika kabar belum begini itu bukan puas sama diri kita maka kami yang sambutan cokian yang demikian kami sampai bulan maaf Allah mufikilah bukan selama ini. Cahaya di
oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya. Beliau meriwayatkan dari sahabat Maisarah. Yang mana? Maisarah itu kira-kira yang mana laki atau yang begini? Oh, Maisarah itu laki atau begini? Hah? Begini apa lagi? Begini apa lagi? Biasanya kalau begini. Maisarah itu nyamana sahabat Nabi laki sebenarnya. Tapi andaikan ikan berbeda nama begini juga ganti, karena nama Maisarah itu nyama bisa kami lagi juga bisa kami begini. Tapi Maisarah sahabat siatanya karena itu adalah lelaki hadirin sepada wujud. Atanya pun ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan. Wahai kanjeng Nabi, sejak dina panjenengan ento dadi nabi. Jadi sahabat Maisarah ento arahnya kanjeng Nabi dina panjenengan mulai angkat dadi rasul. Sejak dina panjenengan angkat dadi nabi. Nabi kepada nabi kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi dinati. Itu tak salah benar betul kan? Kalau kita tahu itu, apa sebenarnya? Sahabat Maisarah itu tanya karena dia Rasulullah mata kunta nabiyan. Ya Rasulullah, sejak bila panjenengan angkat jadi nabi? Jawaban kanjeng Nabi kuntu nabiyyan wa adamu munjadilun fi dinati. Esok angkat jadi nabi ka Allah, sedangkan Adam kita dewe. Berarti SK kenabian Nabi itu adalah sejak beliau diciptakan pertama kali sebagai makhluk pertama diciptakan oleh Allah. SK kenabian dan tolak-tolak saja. Terus orang di sana pada satunya terus tak orang tak boleh itu berubah. Kemudian rumahku sesering kita dengarkan rumahku. Memang saya takut Muhammad Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya. Terus Abu Talib namanya. Terus Maghrib Meksiko. Kepada siapa siapa? Apa gitu? Tahu? Disangkan pada situ kalimat pada usia 40 diangkat jadi Nabi, diangkat jadi roh. Terus enak sih bener loh. Nabi yang ada di Rasul orang makhluk. Nabi tidak ada Nabi sakitana Nabi ada di cinta. Enak sih bener. Saudara sekunder, engkau adalah dari segi kenabian sehakiki. Nabi engkau angkat sejak Nabi Adam tidak diciptakan. Sejak pertama kali Allah menciptakan Tuhan sebagai makhluk pertama, Nabi itu iskra kenabian Allah. Adapun umur 40, engkau adalah epakaton kenabian kami Musa. Epakaton kenabian secara bahasa engkau pada umur 40. Kami pun iskana, sejak kita akan iskana beliau lah orang sejak beliau pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena Nabi itu adalah Nabi pertama diciptakan oleh Allah,
sehingga menjadi Nabi ketika mulut meski anak-anaknya benar-benar mengawalnya, tapi kita tetap nyokore terhadap kenabian beliau sebagai beliau Allah sejak pertama kali Allah agumi hadirin para bapak para ibu seperti Allah hormati masukkan imam kemudian meneladani keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar cerita santai. Nabi itu sejak kene itu kan menyusul oleh kedua orang beliau. Pertama beliau disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu kemudian lagi dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika memberikan berita kelahiran Kanjeng Nabi. Untuk si manusia Nabi pertama. Kemudian yang kedua beliau disusui oleh Halimah. Nah, saya ingin mulai kedepankan itu dalam kisah nyusun Nabi. Para ulama ahli sejarah yang mengatakan Nabi itu setiap nyusun rambutnya yaitu Halimah bentuk persusuannya. Atau beliau menyusul nyamanya raja nyusul sebelah kanan. Beliau tak gelem nyusul sebelah kiri. Nabi itu rahasia atas ingin juga sampaikan kepada anak-anak iman itu benar dari keindahan akhlak Nabi. Nabi itu setiap nyusul kamu persusuan yaitu Halimah, maka dia nyusul kasusuna sebelah kanan, mata gelem nyusul kasih sebelah kiri. Nabi polanya benci tentang para ulama ahli sejarah menetapkan bahwa sangat rahasia Nabi nyusul kasih sebelah kanan atau karena beliau dari ini memiliki akhlak terpuji seenak karena Halimah Sa'diyah itu juga anak ini sehingga beliau nyusul yang galak sebelah kanan tak nyusul yang sebelah kiri karena sebelah kiri itu naik susu itu bilang sesuatu gitu. Nabi dari kiri panu selani akhlak itu jenuh lani akhlak seadil lani akhlak semunjel setak roh untuk ngaram masa atau bulan sesuatu entah juga bentuk diantara riayahna Allah pertolonganna Allah sampai beliau betul-betul berada di dalam akhlak semunjel ingatlah sekebuatan Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas bumi pekerti yang luhur. Hadirin berempat oleh itu sebenarnya Allah hormati. Dalam bahasa Arab di atas untuk banyak pada artinya ayat di atas. Fauqa sebenarnya di atas. Perhatikan itu. Dalam ayat ini Allah memuji Kanjeng Nabi menggunakan pilihan kata Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka menggunakan fauqa misalnya. Wa innaka la fauqa khuluqin azim. Padahal kita unik bahwa sana Allah kalau berfauqa artinya pada ya di atas. Tapi anak dalam ayat semuji tentang kemuliaan akhlak Nabi Allah menggunakan kata Allah maka menggunakan fauqa. Hadirin para muslim hormati. Kata Allah atau ibaratnya ibaratnya betul-betul ibaratnya betul atau pas kabdi betul-betul ideal di antara ukuran kalau berposisi. Kita contoh ini atau betul air mineral santri 330 ml atau berguna satu. Kemudian
sempurna. Nah kalau kita kasarkan. Engkau hadirin keberana alam. Artinya betul-betul serasi. Karena kadang-kadang mau gini. Engkau air sena 330 ml. Kemudian mungkin todungnya namanya todungnya butuh orang bulan. Ketika todungnya butuh air mineral sebanyak 600 ml. Itu kira-kira panas terus. Entah kan? Ingat mungkin ukuran kelambi menoreng selempong. Sana bagaimana aja? XL, boleh saja boleh? XXL, boleh saja boleh? XXL. Kemudian orang siapa yang putih? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Coba mungkin. Mempada orang koros harus ukuran S. Mengakui kolabi XL. Kira-kira yang disebut. Tapi janji Nabi, ibarat beliau adalah tubuhnya XL, ukuran nasi yang ukuran XL betul-betul pas. Entah di antara nasihat anak Allah menggunakan alat, karena alat itu menunjukkan mempresongku, mempasongku, idealongku antara fisik kalau akhlaknya beliau betul-betul ideal. Maka beliau itu menggunakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin para ulama dan kursi menjadi ulama. Di antara mulai dari pelajaran Nabi. Situ bentol dalam pintu masuk ke Masjid Nabawi. Ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, mak orang berdua, mak akan boleh di masjid. Jadi mancing di atas masjid. Pangapura kemajuan nanti yang pananjur kemina yang guna masjid. Bayangkan mungkin kalau bisa masuk ke masjid, tak puji apa menangkap nih dulu. Benar macam. Untuk sunnah boleh mana? Ketika para sahabat menyaksikan kejadian sangat kurang ajar, coba. Para sahabat menyaksikan terima di antara Sayyidina Umar. Cakap Sayyidina Umar, ya Rasulullah, berikan gula izin untuk ketok kemaluan oleh engkau. Pak orang ajar dulu, coba saya pilih. Nabi beliau menjawab, Kanjeng Nabi jawab, dahulu biarkanlah, ini akan. Tapi aja pahami bahwa Nabi itu membiarkan orang untuk membeli masjid boleh, tapi sikapnya, responnya itu. Kemudian setelah orang berdua itu totok siapa punya masjid, nah di kemudian SM berubah di bekas pemiliknya. Itu kemudian para sahabat memahami dan kita juga dapat memahami berupa beliau kecerdasan dan bijaksana. Nah, coba andaikan tidak lorong Sayyidina Umar tetengahan agamanya ini kalau berpengaruh bisa kita boleh melihat najis nama tak lagi bersama masjid tadi. Awalnya seandainya dibiarkan oleh Nabi Sayyidina Umar untuk ngagem pas akhir atau awalnya saya punya sabentok lagi justru saya berusaha masjid. Tapi Nabi dengan penuh kebijaksanaannya ketika dibiarkan hanya pada satu titik akhirnya najisnya total lebar dan Kanjeng Nabi bisa membersihkan. Tapi kemudian suatu hari nanti orang Badui itu sekarang di masjid suatu saat akhir atau oleh hidayah dari Allah jadi orang yang sangat istimewa ilmu Islam. Itu karena akhlaknya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Kanjeng
Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar dan ke Sayyidah Aisyah. Anaknya, Siti Aisyah itu namanya Sayyidina Abu Bakar. Bu, Siti Aisyah itu Sayyidina Abu Bakar. Setan? Anak ini Sayyidina Abu Bakar dan anak di antara Sayyidah Aisyah. Setan boleh? Sayyidah Asma. Jadi Sayyidah Asma itu kau bilang Sayyidah Aisyah kakaknya. Kemudian pada boleh sedang lagi situ Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Tuh. Sayyidah Aisyah didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi wafat. Gitu. Karena Sayyidina Abu Bakar kasih Aisyah, nah, apa kelakuan Nabi, apa kelakuan Rasul, sekitar kelakuan Yesus, ini kan juga kenal. Padahal kita oleh kanjeng Nabi itu nyari sohur perbuatan baik selaku Nabi, kecuali Sayyidina Abu Bakar itu langganan Nabi. Tapi kanjeng Sayyidina Abu Bakar itu dari saking karena dia takut bersekali berat untuk dia tanya ke Sayyidah Aisyah. Nabi tidak Sayyidah Aisyah boleh itu Pak. Sekanjeng Nabi lalu tiap hari kita tidak akan menjawab. Nabi jawab ke Sayyidah Aisyah. Tentu Pak. Kanjeng Nabi itu setiap kilaku engkau beri sarapan ke orang Yahudi buta pojokan pasar kota Madinah. Itu Kanjeng Nabi itu lagi laku Nabi sarapan ke pasar Madinah. Sama orang Yahudi buta setahun ini karena Nabi yang sakit pojo-pojo pojokan pasar itu karena tiap kilaku Nabi akan sarapan banget yang sudah. Tapi setiap kali kanjeng Nabi sampai ngajulan, setiap kali kanjeng Nabi ngajulan, jangan orang Yahudi, jangan orang Yahudi, untuk selalu mencaci maki kanjeng Nabi. Sampai ngucap orang yang ngajulan esok, benar kamu apa? Lagi untuk Nabi Muhammad patah tuh dari Nabi palsu. Saking ngaku-ngaku jadi Nabi. Sakitnya Sultan Rasulullah kok kayak Muhammad ya. Padahal Nabi sih tapi Nabi tak boleh sikap nanti sebagai itu. Ya Pak tuh, kemudian kalau itu datang oleh beliau mau bisa apa? Itulah oleh Nabi kalau bentuk nate, kalau bentuk rakyate, kalau bentuk pun sudah mungkin tak itu. Benar bagi Muhammad cerita ini. Sakitnya suami saat bisa ngomongin repot sekali di dunia esok. Makanya ngaku-ngaku jadi Nabi sampai umat teriak berantakan dengan tiap hari. Tapi Nabi sama sekali tak mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Sampai itu bertahun-tahun hadirin sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat kan sobi sengaja dari orang Yahudi itu akan kamu biasa juga esok yang hari kamu biasa di sarapan kayak esok kita ada setelah 1 minggu bapak Nabi itu kamu bakar Nabi bapak dengan boleh setelah nampak kayak dengan bukan apa dengan bukan sarapan karena yang cari tahu oleh Siti Aisyah kanjeng Nabi lebih kalau berpakaian itu lebih juga oleh Sayyidina Abu Bakar itu bisa kaya kemudian kita tak minum dan karena mama boleh semua orang boleh dipilih maka ngaku Nabi apa susah merasa kita temui mobilnya. Maka kemudian Abu Bakar tak bisa nahan emosi Abu Bakar. Sama Abu Bakar sama kian juga benar siapa Nabi sehingga ini mungkin mulai semua anjir. Maka setelah Abu Bakar karena cara sehingga juga itu ilukan sampai Nabi jangan orang yang bisa ditangkap. Buat dari yang ini mata ayat dari biasa ya.
deh. Nah, bicara jawaban Abu Bakar, wahai orang Yahudi, nabi tahu nih gitu, setiap hari nabi lagi gitu nyamperna hari itu, yang ceria Nabi Muhammad sekarang kita orang-orang. Sedangkan ini mungkin ada Abu Bakar sahabatnya, sampai tak tarik, makan Nabi macam-macam, tapi kan Nabi selama bertahun-tahun begitu sabar nak. Nah, ini seperti yang juga. Lalu kemudian Nabi syirik ke sahabat Abu Bakar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat akhirnya masuk es. Berkah Nabi itu, berkah dan keindahan akhlaknya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin terakhir kisah sekorban. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu nengok komponya, setelah komponya Kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sebenarnya lo komponya Kanjeng Nabi. Dari itu karena Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain, Zainab, kemudian Hasan, Husain, Zainab. Cuma Sayyidah Zainab itu dari keturunan. Sayyidah keturunan itu yang dari Hasan dan Husain. Zainab itu dari keturunan. Suatu ketika Kanjeng Nabi berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah ning wangkul. Ketika Kanjeng Nabi itu tipe seorang kakek, selebu kampungnya. Nampak kampung Siti Fatimah, berkontor Siti Sayyidah Zainab tidak lain loh, ibu Sayyidah Hasan dan Sayyidah Husain. Antaranya Kanjeng Nabi ke Sayyidah Fatimah, nah Fatimah, apa sih kasarapan kumanya soal ini? Nabi jawaban Sayyidah Fatimah, nah firman mungkin juga keluar tak membunuh Nabi. Kanjeng Nabi toki di bahwa sana kompoina lah keluar tak mau Nabi beliau nyesal. Akhirnya beliau keluar asari rakas kita. Berarti Nabi itu adalah ideologi seorang pekerja keras. Beliau langsung keluar asari pekerjaan. Asal-asal pekerjaan mulai pekerjaan imbo aling kasumur sidele nanti nak mulai kira-kira yang dimulai seorang tubuh dalam seorang setiap kali situ tembak untuk gajian honornya opana adalah telur normal. Masya Allah, jadi minggu sekalian atau upana tak terlalu ibu, karena dulu semua ibu yang kayak ada dulu begini lama-lama tak minggu sekalian minggu korban begitu oleh 6 kali tembakan berarti 6 kali tembakan sampai ditindak orang sekali 18 sih oleh 6 kali lembah tali nanti bentuk masuk kali surga. Orang Yahudi yang disorong mau tali nanti beberapa ke Kanjeng Nabi nah emosi Kanjeng Nabi itu epapilur saklar lama agar minder buat dia. Coba wajah mulia Kanjeng Nabi, epapilur orang Yahudi. Tapi Kanjeng Nabi itu kita tahu, beliau itu kita orang-orang. Lain kan orang matahari, lain kan orang bisa. Kita masuk ke bumi, mulai epapilur kau orang. Insya Allah nggak bisa, kabel sekali dia boleh sekali bisa. Kanjeng Nabi itu harus kita tahu. Orang itu berbeda orang lain nage, biar mata kabel setengah. Yang kedua kemudian, mentah orang yang gelap nak normal akarnya, atau orang yang gelap memang terlalu bagus sorenya. Kanjeng Nabi itu kan terlalu bagus sorenya. Beliau tak emosi sama saya. Kemudian tembak saya masuk ke dalam sumur, semangat ya Kanjeng Nabi, semangat sumur nanti. Tembak seperti dalam sumur itu dari Nabi. Jangan Nabi, wahai tembak seperti dalam sumur. Naik lambungnya dengan izin Allah.
temper seberde itu somor satu dan untuk naik ke atas somor itu kembali kepada Nabi sampun boleh kata Nabi pabeli kau yang atau paling beliau akibat 16 bulan nampak kamu kena Siti Fatimah itu ulah pokoknya Sayyidina Hasan sebelah kanan Sayyidina Husain sebelah kiri. Dari situ. Nah, mungkin berapa nasib orang Yahudi sepak bola. Begitu monte dua itu naik ke atas karena diri orang Yahudi itu menyesal. Aduh, orang sepak bola ya, aku orang sepak bola, kenapa aja? Pak bisa cetek bola di soal bisa auto diri. Maka karena takut contoh kening bola tangan nari gila sepa biar kaji Nabi untuk ikat kau kalah berdamai ikat kau diri tapi satu diri pagi ping saja kalau tangan kau diri dua coba diri dua pak ketika orang yang mungkin tolong paling saya tidak Abu Bakar jangan sidang Abu Bakar ada para cara pun siapa pun maka dikalangan potong diri dulu berdaya di sebelah lagi mengenai sini juga nah Pak Anto akhirnya ke Abu Bakar air sebelah oleh Nabi sini berkali kali saya makan ya yang disini lupa karena tanah berarti orang saya orang saya biasa nyerang orang pertengkaran nggak mana berarti rasanya sarang makan begini kasih ini Abu Bakar saya orang begini setelah saya kasih kepada Abu Bakar sadar orang yang begitu tanya ke Abu Bakar anak apa gitu tangan anak pedong itu kita cari mulai juga orang yang kerja kamuda pasti oleh kali tali nanti bapak kececer timbulnya yang karena mulai musibah biar kamu mana tapi ternyata tim besi masuk ke dalam sumur sakit itu bisa naik karena diri itu mulai takut jadi bola maka datang bulan toh ikat tongkar nakati maka malah kita bisa dari Abu Bakar langsung langsung sadar tak kira orang anti akhlak menjentuk kecuali kaji Nabi yakin Abu Bakar kita terwadi akhir rohani kini juga Abu Bakar tangan nanti tak kau akan bisa melakukan gini nenteng tapi sopo-sopo sampai itu tapi Abu Bakar tangan sampai ini diarahkan kamu menasib di Fatimah. Nah, itu sudah sinasa terus. Kemudian begitu mau tekan Nabi langsung nangis. Oh ya, begitu nyatu sapura. Nabi tidak ada Nabi. Nabi itu hanya mengatakan asli tasam. Kita menerus selamat masuk apa jenengan dari agama Islam. Akhirnya oleh kanjeng Nabi, tangan toh setan dua kali dari sumurna jatuh ke Nabi kemudian disambungkan rusak kembali seperti sedia kala dan sejak saat itu maka orang Yahudi tidak menjadi orang Islam sepatu karena gara-gara apa itu? Gara-gara melihat keindahan akhlaknya Sayyidina Maulana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kenalan kasus bisa disampaikan cukup papa kisah insya Allah semoga cocok untuk menjadi teladan bagi kita tapi dalam meneladani keindahan akhlaknya Sayyidina Maulana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu masih bisa kita sampaikan pada perang kepentingan yang setelah secara jalan kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما تعلم الصلاه على سيدنا محمد وعلى اله واغفر لنا وللمسلمين كما تعلم لك من القرآن